kita kan dalam hidup ini terkoneksi sama banyak orang ya. Kayak misalnya ada ayah kita, kita pernah ada luka batin apa gitu kan, misalnya pernah dipukul atau apalah, dikerasin, lalu sama ibu kita, lalu ada uak, bibi, mertua, atau sama teman-teman mantan pacar gitu misal, atau sama sesuatu yang lain, kita kan berinteraksi sama banyak orang ya. Nah, ada satu fenomena yang lucu Mas Hendra. Teman private Zoom aku itu rezekinya mampet, nggak kebuka-kebuka. Ternyata karena apa coba? Karena banyak sekali orang-orang yang berhubungan sama dia yang dia benci orang itu. Aku benci ibuku, aku benci mertuaku, aku kesel sama ini. Jadi ada rentetan cerita yang belum selesai yang menggambarkan dia belum berdamai sama diri sendiri. Lalu waktu itu aku kasih tugas. Tugasnya adalah buat list. Ini buat teman-teman boleh dicoba ya. Buat list nama siapa aja orang-orang yang membuat kamu marah, kecewa, bingung, resah, takut. Bikin listnya. Berterima kasih dulu. Karena di Quran dibilang, ketika kamu berterima kasih, maka akan aku tambahkan. Rumusannya kayak gitu, Mas. Berarti kan kalau kita berterima kasih sekali, ditambahin, makin gede kan lama-lama tuh. Bener nggak? Setelah berterima kasih, sadar nafas syukur dulu. Pahami di dalamnya sini masih banyak bagasi emosi. Kalau misalnya Mas Hendra ngaca, rambut Mas Hendra berantakan, Mas Hendra mau elapin kacanya atau Mas Hendra mau nyisir? Pasti Jelas. Mas Hendra mau nyisir dong, harus nyisir dong, biar pantulannya juga jadi rapi. Iya, iya. Nah, step kedua setelah bersyukur, yaitu lepasin emosi-emosinya dengan cara apa? Terima kenyataannya bahwa hidup lo kayak gitu. Terima aja dulu. Temen lo sedikit, lo dibenci, lo nggak dipercaya, lo pernah punya dosa, lo pernah bermasalah, pernah melakukan sesuatu yang jelek. Terima aja dulu itu. Terima, sadari penuh, sampai si rasa penyesalan, ketakutan, kekhawatirannya itu masuk ke dalam hati. Karena core inti dari kesedihan, core inti dari ketakutan, core inti dari rasa bersalah yang sangat gitu ya, kesedihan, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, inti core-nya itu cinta Mas sebetulnya. Jadi ada pesan di balik sedih dan lain-lain. Ketika itu udah dirasakan penuh, data ini udah bersih, berikutnya, quantum jamming, apa yang kamu mau? Aku mau dapat pekerjaan. Just make a video in your mind aja, buat video dalam pikiran, masa depan apa yang kamu mau. Itu sebenarnya sebulan ngerjain itu juga beres, Mas. Berdasarkan teman-teman gitu, kayak kisahnya Bu Ira kan posisi minus ya. Iya, Rumah iya. mau disita kan, terus anak-anak belum pada mapan pekerjaan, situasi didatengin debt collector yang nggak berhenti-berhenti, sampai pada akhirnya kepikir untuk bunuh diri kan. Itu kan kok posisi minus, Mas. Yang dilakukan apa sama Ibu Ita? Yang tadi itu, sadar nafas syukur, lalu menerima dan melepas, quantum jam. Ketika itu dilakukan, lalu semesta akan berkonspirasi, Mas. Merubah Hmm. realitanya. Oke, oke, oke. Kayak gitu cara kerjanya. Iya, iya, Jadi iya. mau berangkat dari minus sekalipun, materi ini akan sangat bisa untuk dipraktekkan. Ya, Teh. Teman-teman itu kan masih banyak banget ya yang seolah-olah dengan setelah komunikasi sama Teh Feby semua masalahnya selesai gitu. Padahal kan poinnya bukan itu ya. Poinnya adalah bagaimana kemudian teman-teman itu bisa terbimbing dari dalam gitu loh. Karena teman-teman itu sebenarnya udah semuanya udah ada di dalam dirinya gitu. Kan nggak bagus juga kalau membuat seorang Teh Feby itu membuat teman-teman yang lain menjadi tergantung gitu ya. Oh udah, wah itu tuh gimana nasihat Teh Feby untuk teman-teman semuanya tuh? Iya, betul sekali Mas Hendra. Karena yang bisa nolong Mbak Zufi, nolong Ibu Devi, nolong Mbak Ainur, dan nolong teman-teman semua, itu bukan aku, tapi diri sendiri sebenarnya. Itu terbukti banget dari Bu Ira kemarin. Dia sama sekali nggak nelfon, nggak WhatsApp, nggak komunikasi sama aku. Sekali WhatsApp langsung testimoninya masal dia dan bersama 4 anaknya. Itu buktinya.
Iya, iya, Jadi iya. sebenarnya benar sekali Mas Hendra bahwa dengan ikut kelas itu kan udah langsung ada panduan, lakukan sadar nafas syukur, lakukan melepas dan menerima, lakukan sending love, lakukan quantum jam, lakukan tabungan semesta, 5 doang Mas. Jalanin aja itu kacamata kuda, abaikan realita deh. Sebulan deh, kalau yang kisahnya Bu Ira itu 2 minggu dia langsung project-project masuk sebanyak 4 yang tadinya nggak kepikir. Iya, iya. Lalu anak-anaknya kerja 4 orang itu lalu kerja itu semua dengan menyenangkan gitu. Coba aja kacamata kuda dulu, jalanin semua tools yang dikirimin sama tim di dalam daily routine. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, selama 30 hari. Lakukan itu. Tapi ada satu kunci yang unik, Mas Hendra. Hmm, hmm, Kunci yang uniknya tuh gini. Dalam kehidupan kita, kayak Mas Hendra, Mbak Devi, Mbak Zulfi, Mbak Ainur, dan teman-teman semua, kita kan dalam hidup ini terkoneksi sama banyak orang ya. Kayak misalnya ada ayah kita pernah ada luka batin apa gitu kan, misalnya pernah dipukul atau apalah, dikerasin, lalu sama ibu kita, lalu ada uak, bibi, mertua, atau sama teman-teman mantan pacar gitu misal, atau sama sesuatu yang lain, kita kan berinteraksi sama banyak orang ya. Nah, ada satu fenomena yang lucu Mas Hendra. Teman private Zoom aku itu rezekinya mampet, nggak kebuka-kebuka. Ternyata karena apa coba? Karena banyak sekali orang-orang yang berhubungan sama dia yang dia benci orang itu. Aku benci ibuku, aku benci mertuaku, aku kesel sama ini. Jadi ada rentetan cerita yang belum selesai yang menggambarkan dia belum berdamai sama diri sendiri. Lalu waktu itu aku kasih tugas. Tugasnya adalah buat list. Ini buat teman-teman boleh dicoba ya. Buat list nama siapa aja orang-orang yang membuat kamu marah, kecewa, bingung, resah, takut. Bikin listnya. Dan itu jadi PR juga tuh buat alumni Mas Hendra. Ya Mbak Zufi, kan ada pengumuman di grup ya. Bikin list ya. Bikin list siapa aja orang-orang yang kamu sebel, kesel, belum kamu maafkan istilahnya, orang-orang yang menimbulkan ketakutan, keresahan kamu sehingga kamu benci dia, itu di list semua namanya. Anggaplah ada 15 nama. Nah, substansi inti untuk menuju kelimpahan salah satunya memaafkan mereka semua, Mas Hendra. Iya, 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 iya. Maafin semua orang dalam perjalanan hidupmu. Kenapa harus dimaafin? Bukannya mereka cuma tukang pos ya, Mas, Iya, yang iya, iya. mengantarkan pesan kepada kita. Ketika kita kesal sama dia, bukankah dia adalah layar kehidupan yang dipantulkan dari data di laptop kita? Kalau data di laptop kita senyum, di layar senyum. Hmm, Kalau di laptop kita cemberut, nangis, di layar nangis. Jadi gambar di layar ini datangnya dari mana? dari dalam lah. Dari dalam diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kita itu lagi marah sama mereka atau kita lagi ketemu sama bagasi emosi kita sendiri. Mereka itu hanya tukang pos. Nah, setelah treatment memaafkan orang-orang ini, pertama maafin, lalu kita juga minta maaf. Aku memaafkan semua cerita, kisah kamu berkomunikasi sama aku maafkan, dan aku juga minta maaf. Dan setelah itu tutup dengan sending love. Hmm, Bayangkan di hati kita ada cinta, lalu cinta ini dipancarkan untuk dia. Itu yang terjadi sama Luna, Mas Hendra. iya, iya, iya. Itu yang terjadi sama Luna. Dikala segala sesuatu tampak gelap, nggak ada solusi, resah, sedih, nangis. Itu Luna nangisnya panjang banget itu kalau curhat sebelumnya. Tapi aku kasih tahu itu. Kamu mundur 1 langkah. Kamu bukan emosi itu. Kamu bukan pikiran yang resah itu. Mundur 1 langkah sebagai yang tanpa batas dan berkelimpahan. Sending love buat mereka. Maafin mereka dan kamu juga minta maaf. Dilakukan sama Luna. Kejadiannya apa coba? Keren loh dia. Iya, iya. Kejadiannya semua dimaafin, mantannya dimaafin, ini itunya juga dimaafin, sending love, dia sending love, sending love, sending love. Kejadiannya adalah dia closing pekerjaan sampai 30 miliar. Hmm. Sampai benar-benar tak terbatas itu rezeki Hmm, hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Nah, untuk membuka kelimpahan salah satunya itu list orang-orang yang kamu kesel, maafin mereka, minta maaf, lalu sending love.